orang tahu diri sama kecerdasan tuh nggak sama ya. Dengan kita berantem gitu kan, lu ngomong apa, wah ya nanti dulu deh, lu coba dulu gitu. Orang untuk meyakini sesuatu seringkali tidak perlu menggunakan akal sehat, itu masuk akal aja. Ya, gue salah satu orang yang anggap berita corona ini lebay. Tahu diri lah, karena memang kondisinya tidak ada negara yang siap. Gimana gitu kan? Ini dong. Dibandingin kita, mereka lebih parah. Cuma nggak tahu, mungkin kita juga belum tahu kan, karena kita belum semua kan. Iya. Nah, lo waktu tahu ODP lo laporan nggak kayak ke RT gitu? Kalau menurut gue nggak perlu, karena kan semua sudah sistem. Oke. Jadi RT gampangnya gini. Mungkin RT lo tahu gitu, dikasih tahu di RT lo ada ODP gitu. Harusnya begitu, karena kan kondisinya sudah sistem ya. Jadi sebaik kita masukin data itu kan, kita daftar ada satu form khusus gitu kan, dan itu bagus malah. Jadi bisa saling menjaga. Gue penasaran sekarang lo ngejalanin semua ini sistem, terus lo ada pengalamannya juga lah ya. Walaupun kalau di berita orang simpang siur, wah rumah sakit begini, rumah sakit begitu, apa klinik gitu ya. Terus ya apalagi kalau banyak banget sorotan ke pemerintah pusat gitu kan, wah telat, simpang siur lah apa gitu kan ya. Nah kalau lo sendiri gitu, membandingkan lah dari awal heboh-heboh mulai nih pertengahan awal Maret terus sampai ke pertengahan gitu kan, abis itu lo mulai gejala terus sampai ke sekarang gitu, ada ini nggak, ada tentang sebenarnya gini Tam, gitu, kalau kita mau lihat seperti itu agak berat kalau ditanya ke gue, karena begini Tam, ini kan bencana ya, bencana. Gue selalu ngebalikin ke orang-orang yang ngomongin macam-macam, lu udah pernah ngadepin bencana belum? Kalau lu nggak usah banyak bencana sih, karena ngadepin bencana alam yang kayak waktu gue ke Lombok gitu kan. Nah, waktu zaman masih kuliah kan sering juga kayak ini kan, ke banjir jadi nggak ada sesuatu yang kalau lu belum pernah ngerasain ngebantuin orang lagi bencana, lu ngomong apa, wah ya nanti dulu deh, lu coba dulu gitu loh. Iya. Lu cuma ngasih gambaran seperti itu. Kalau udah pernah ngadepin bencana, lu udah pernah turun ke lapangan pas bencana, lu boleh ngasih pandangan. Tapi kalau lu ngasain dari itu pas gawat tanggap daruratnya atau pas pemulihan, kalau belum jangan dulu, karena memang kondisinya tidak ada negara yang siap. Untuk sekarang ini tidak ada negara yang siap. Kita bicara padanya aja. Ketika Cina berhasil mereduksi ini itu, mereka kan sudah belajar dari sebelumnya, dari SARS ya kan. Mereka sudah belajar, Taiwan sudah belajar. Kalau kita kan flu burung, nah kita tapi kan flu burung itu nggak sampai se-Indonesia. Gitu. Jadi kita lihat dulu, ini sesuatu yang bukan kita lihat ada orang ketindihan apa itu, jadi kita bisa lihat apa yang harus dikerjakan. Kalau ini kan enggak, yang bisa kita lakukan cuma menjaga diri kita masing-masing kan. Ya kan. Makanya mari kita saling ingatkan, kalau memang orang belum pernah punya pengalaman turun lapangan pas ada bencana, ya sebaiknya tidak perlu berpendapat panjang dulu, karena menghadapi orang yang ditimpa bencana itu sulitnya minal aidin wal faizin itu. Ya maksudnya kalau ada pengertian ke situ kan pastinya ya kita ada empati gitu ya. Iya, berempatilah dengan orang-orang yang udah turun di garda depan gitu kan. Iya, bagaimana cara berempati? Kita jaga diri kita masing-masing gitu kan. Ya kan? Iya, pemerintah manapun kan ngakuin nggak ada yang siap kan. Ya udah gitu loh, kita sama-sama belajar membantu diri kita, membantu semua yang ada dekat kita supaya bisa menjalani ya as good as we hope gitu kan. Nggak ada bencana itu, tidak ada yang orang yang siap, karena sebaik lu mengatakan siap, lu dapat yang model lain. Itu aja yang parahnya dari bencana itu. Ya sebenarnya sama sih, hal-hal kayak gini, kalau gini lo harus siap sama yang unexpected gitu ya, hal-hal yang tak terduga lah gitu ya, lo harus siap gitu ya. Prevensi pasti lebih bagus daripada menyembuhkan gitu kan. Iya, preventif better than cure gitu. Betul. Tapi kalau lo sendiri ngerasa ya, maksudnya yang dilakukan per daerah kan sebenarnya agak berbeda ya. Ya pemerintah kayaknya gue ngeliat lebih kayak koordinasi, tapi dia memberikan ada keleluasaan untuk pemerintah daerah mengambil tindakan
dan ya punya program atau apalah, mencanangkan hal-hal yang lumayan variatif lah gitu. Dan Depok ini salah satunya dia di bawah tadi lu nyebut Ridwan Kamil. Apa emang semua Jabar kayak begitu atau Depok aja jangan-jangan yang tadi dari pengalaman lo oke banget gitu? Enggak sih ya, karena kan kalau gue di TV di Bekasi ya kan, di Bandung gitu kan. Jadi sejauh yang bisa gue pelajari sih memang beberapa gubernur itu bagus cara penanganannya, wali kota itu bagus. Jadi begini Tam, kita nggak bisa kayak model Korea Utara kan, kalau orang bermasalah langsung tembak gitu kan, kalau kita baca kan, ya kan kita nggak bisa kan, kita nggak bisa itu. Hoax. Dari itu hak atau enggak, tapi kalau mau kayak gitu kan nggak bisa. Segeblek-gebleknya Kim Jong Un kayaknya. Ya kan? Tapi iya. mau dia dibilang hoax apa gitu, biar aja tega kan? Ya kan? Iya, jadi kalau misalnya kayak kita kayak model siapa tuh, kita tuh beragam, terlalu beragam. Makanya gue lebih mengapresiasi diberikan keleluasaan. Tinggal Forkompimda ini, pimpinan daerah ini bisa nggak mereka merangkul semua? Karena di Depok aja, pada waktu ada himbauan supaya jangan sholat Jumat dulu, masih sebenarnya bukan masalah sholatnya kan, ya kan? Cuma kalau di situ ada orang-orang yang, misalnya gue udah sholat sunnah gitu di satu lokasi gitu kan, tiba-tiba pas di komat kan gue maju ke depan kan, sementara di lokasi gue nggak sengaja gue batuk, siapa yang paham nanti siapa yang ada di situ lagi kan? Tanpa disadari gue jadi tanda kutip menularkan kan, membawa malapetaka kan buat orang itu. Dari itu takdir lah kalau di agama. Cuma kan kalau segala semua dikaitkan takdir kan sayang kita punya otak. Iya. Ya maksudnya jadi ada ikhtiarnya kan tetap gitu. Iya betul. Iya gitu. Jadi di Depok sendiri pun masih seperti itu. Jadi gini loh, memang ini jadi satu, kalau lu mungkin baca-baca di internet kan, ini kan satu tantangan untuk orang yang beragama kan. Lu nggak bisa lagi melakukan satu ritual agama komunal kan sekarang kan. Iya, belum lagi kan ngomongin bulan Ramadan bentar lagi ya kan. Iya. Tarawih. Jadi seakan-akan mereka yang tidak beragama ini sekarang menang Tam. Iya, dan itu menarik gitu loh. Menarik. Gue kemarin mumpung lagi ngomongin ke situ, gue pengen ngomong. Kemarin gue lupa katanya gini. Science saat ini lagi berperang habis-habisan untuk menanggulangi coronavirus gitu ya. Tapi begitu nanti mereka nemuin religion, pasti bakalan berkoar-koar berterima kasih kepada Tuhan mereka gitu. Itu normal karena orang untuk meyakini sesuatu seringkali tidak perlu menggunakan akal sehat, itu masuk akal aja. Pertanyaan paling sederhana adalah ketika kita beribadah tiba-tiba Tuhan masukin kita ke neraka gitu kan, sebenarnya boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja dong, orang suka-suka Tuhan kok, yang kita cuma hamba kok. Cuma kan orang banyak nggak begitu, orang di kitabnya begini, janji Tuhan nggak pernah tidak pernah mencari janji. Jadi tentu, jadi kita semacam ini dong, playing God dong. Iya. Itu akan seperti itu, dan itu normal karena agama itu merasa bahwa adanya kitab suci itu sebenarnya gudang ilmu, walaupun mereka nggak mau mikir. Mereka nggak mau kawin. Nah itu kelebihannya orang-orang agamawan itu kan begitu. Ya gue nggak bisa nyebut siapa-siapa, ada lah yang berpikir dan itu bagus. Jadi kita juga tahu kan. Mau balik lagi nih lah ya, dari based on your experience setelah ngejalanin ini semua. Terus gue juga denger kan daerah kita semua pasti lingkungan itu mulai jadi makin kayak penyemprotan gitu di tempat lu. Kalau itu normal. Jadi kita ada Karang Taruna kan, mereka punya inisiatif gitu kan. Dan kita juga masing-masing juga punya inisiatif ya, belajar juga kan. Jadi pakai baking atau karbol kita ini kan. Dan itu normal aja gitu. Cuma sekarang jadinya orang jadi lebih bersih sekarang kalau menurut gue.
mau nggak mau itu aja ingetin. Itu sebenarnya salah satunya masuk gua serius loh. loh. Kalau keluar dari rumah pasti gua harus bersih gitu. Kalau dulu kan mereka aja gitu. Nah, itu yang salah satu hal sebenarnya yang membuat gua ngerasa semua ini jadi kayak hype banget gitu. Karena gua terus terang tersinggung Zon sama WHO. Iya, dia bilang suruh cuci tangan, sering cuci tangan dulu lah. Maksud lo apa? Maksud lo gue nggak cuci tangan gitu? Kan gue tersinggung. Jadi kayaknya lo lebay lo. Gue jadi ada kayak defense mechanism gue jadi langsung naik gitu. Dinasehatin kayak begitu gue malah jadi keras gitu. Maksud lo apa gitu? Mungkin itu salah satunya memicu. Jadi kayak jaga kesehatan. Apa sih ini ngomong apa sih? Selama ini emang orang-orang enggak gitu kan jadinya. Itulah jadi lucu. Sekarang lu bayangin kita nih biar gampangnya aja. Iya. Kan suka mencet hidung orang gitu kan? Iya. Gitu. Ada nggak setiap gue mau mencet hidung anak orang sekarang gue harus cuci tangan dulu pakai sabun. Oke. Kalau dulu kan gue mencet terus kan, jadi ya udah asik ini. Jadi kan kita juga jadi habis mencet hidung ponakan gue nggak berani masuk mencet hidung ponakan kan cuci tangan dulu. Gitu seru. Ya. Jadi gitu ya. Seru. Ambil hikmahnya aja, kita jadi belajar lebih bersih lagi. Kalau bini gue udah bersih, makanya gue juga jadi belajar banyak dari dia. Iya, beneran. Aku dia jadi yang nggak tuh kan makanya biasain gitu. Iya, seru kan? Oh iya masa udah kayak begini nggak mau sadar diri gitu kan? Asik. Diambil hikmahnya aja. Yo, hikmah lah ya. Emang itu sih sebenarnya salah satu kekuatan kita juga sih sebagai seorang Melayu ya, ambil hikmah. Bukan Melayu, gue tahu diri, nggak bisa ngapain lagi, lu ngapain coba? Emang lu bisa pernah main bunuh-bunuhan gitu sama dia? Kalau kan kagak. Ya kan? Ngapain lagi coba? Ya mudah-mudahan lah ini semua. Tapi ini kan segala macam kayak tadi sampai di tempat lo rapid test setidaknya yang blood lewat darah itu udah ya dijalanin. Gua rasa nanti daerah-daerah lain ini udah mulai kan, orang-orang yang pada bilang ODP itu bakalan di rapid gitu ya. Ini bayangannya nih cuma dari pengalaman lo gitu, jadinya gua kayak mencoba ngambil kesimpulan lah. Mudah-mudahan itu ya benar terjadi gitu kan. Ya, karena gue juga setelah gue lepas tanggal 28 tuh gue pikir udah gitu kan. Dan ternyata ditelepon gitu kan. Jadi menurut gue memang bagus. Jadi siapapun yang ODP kalau memang fasilitas kitnya tersedia ya silakan aja. Dan memang itu lebih baik. Ya. Yang penting satu, gimana caranya kita sama-sama mengingatkan dengan adanya model rapid test atau apalah atau swab test atau apa gitu, ya akan semakin kelihatan gitu loh. Semakin banyak yang positif atau negatif atau apa atau ODP atau PDP gitu kan. Tapi itu malah lebih bagus. Jadi tahu di mana yang harus konsentrasi. Oke. Ya kan? Ini satu. Pemerintah daerah. Ini pertanyaan penting nih terakhir nih. Apa tuh? Gue. Kan lo 2 hari berapa hari yang lalu udah bilang oke, lo lepas dari status ODP, you are healthy, ya kan? Tiba-tiba lo ditelepon lagi hubungin rapid test, lo tes darah kemarin hari Sabtu. Ya, Sabtu. Ya kan? Ini Minggu. Lo akan dapat hasilnya kapan? Senin atau Selasa. Besok atau lusa ya? Ya, jadi 2 atau 3 hari. Cuma kan karena Sabtu gue anggap Minggu itu libur ya. Berarti kalau nggak Senin, Selasa. Iya. Tapi tadi dari Pascankes sudah WA. Apa? Dari Inkes, Pascankes dari Puskesmas itu udah WA kita. Gimana Pak kabarnya? Gimana Bu kabarnya? Enak kok sekarang itu jadi benar-benar. Iya. Oke. Nah itu lo bakalan datang ke sana atau lo diinformasikan nanti? WA kayaknya, WA atau mereka WA kayaknya. Oke. Atau kalau misalnya ternyata lo ya misalnya gitu dalam kondisi terburuk ternyata positif gitu kan, alhamdulillah gitu kan, ya terima aja. Terima ya. Mau gimana lagi? Itu ya, berarti lo bakalan diciduk nanti nih, lo sama Anggi bakal diciduk, diamankan gitu kan? Iya kan? Diisolasi lagi. Ya, isolasi di rumah juga bisa kan? Masih bisa. Isolasi. Enggak, maksud gue kalau misalnya dari hasil tes itu ternyata lo positif, confirmed case of COVID-19, itu apa yang akan terjadi? Ada pilihan sih, kalau kita bisa yakin isolasi mandiri di rumah boleh. Kalau kita nggak yakin kita nanti ngomong bahwa yang gue denger nggak begitu kok. Enggak, boleh.
boleh isolasi mandiri. Cuma kan kalau isolasi mandiri pertanyaannya adalah ya kita nih kehabisan minyak, kita harus keluar dong. Ya kan? Iya. Ya kemarin kita kan peralatan rumah gitu kan. Iya. Lo mau masak, mau makan apa ya? Itu kita nelpon ke Fasiankesnya, gimana? Ya udah Pak, kayak gitu. Ya, tinggal kita lihat aja gimana. Karena lo ODP. Kalau lo PDP kayaknya kalau PDP biasanya sudah ada penyakit yang sifatnya mereka punya ukuran mungkinnya gue nggak tahu, maka mereka menerapkan ke PDP. Oke. Gitu. Jadi kalau gue nggak salah ya waktu gue ke Dinkes waktu gue puskesmas tuh mereka memang sudah punya jantung atau apa, walaupun cuma batuk sedikit langsung masuknya ke kategori PDP. Nah gue kan sempat ditanya punya riwayat darah tinggi yang gitu. Darah tinggi apa enggak? Dan memang secara pas mereka periksa memang beberapa terakhir. Sorry, kayaknya gue salah ya. Kalau PDP itu belum tentu confirm juga ya? Belum. Oke. Jadi maksud gue tadi kalau ternyata lo confirm gitu. Nah, kalau confirm jadi ada pilihan mau di mandiri atau mau sesuai dengan layanan Dinkes. Gitu ya. Kalau menurut gue ya, kalau sesuai layanan Dinkes nanti kan dibedakan lagi ya kalau yang gue pelajari itu kan. Yang gejalanya ringan, kayak model batuk-batuk, yang gejalanya sedang, ya kan? Kalau gejala ringan itu kan masih bisa bawa laptop, kerjain macam-macam, gitu kan? Iya. Tapi kalau yang gejalanya menengah, nah itu mungkin harus diinfus atau apa gitu kan? Oke. Jadi masih banyak kuliah. Kenapa? Ya mudah-mudahan lah jauh lah dari situ lah jauh. Ya, amin. Ya memang di satu sisi kita sama-sama tanda kutip ya, bukan tanda kutip, memang sama-sama stres. Project mangkrak ya kan? Yes. Yeah. Tapi dari sini kita belajar bahwa ketika ada keadaan ke depan seperti ini, ya mudah-mudahan kita lebih siap. Ya kan? Cuma ya jangan juga kita menyamakan kondisi sekarang dengan flu Spanyol kemarin kan beda. Iya, mudah-mudahan jadi lebih siap, lebih kuat, lebih cerdas lah ya mengambil tindakan gitu ya ke depan kalau ada hal-hal yang kayak gini lagi. Lebih tahu diri lah yang paling penting itu kali ya. Karena kan kalau cerdas banyak orang cerdas, tapi lebih tahu diri kan bicara sebatas pengetahuan itu yang paling penting. Tahu diri lah, karena kalau kita ada korelasinya ya sama ketahuan, tingkat orang tahu diri sama kecerdasan tuh nggak sama ya. Aliansi BEM Jakarta bersuara nilai fasilitas hotel bintang 5 untuk tenaga medis berlebihan. Lah, biarin aja. Emang kerja kayak gini nggak capek? Ya? Mungkin maksudnya jangan bintang 5, bintang 4 aja gitu kali, Zon, maksudnya. Sekarang begini, Tam. Dilihat siapa yang menyediakan kan. Kalau kayak Surya Paloh dia nyediain gratis, ya udah dong. Ya kan, dia nyumbangin gratis, mau ngomong apa? Iya. Ya kan, kecuali kalau sistem berbayar kalau emang kayak gratis. Kalau gue tadi langsung pikiran kalau emang itu bakalan ngegembosin APBD, ya gue lagi-lagi ada pemikiran seuzon yang lain gitu. Ya, kalau gue begini, Tam. Kalau itu ngegebosin APBD atau APBN, itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk kita korek-korek. Yeah. Tapi kalau yang sifatnya mereka udah ngasih kayak Accor kan, Accor udah ngasih kan beberapa hotelnya kan, Novotel di Cikini atau di mana gitu kan? Ya nggak laku juga gitu kan? Ya sudah dong, kayak gitu kan? Ya nggak laku juga, nggak ada yang tinggal, nggak ada yang stay di, nggak ada tamu. Itu kan. Istilahnya tinggal bagaimana manajemen hotel, dia tinggal nyari-nyari CSR gitu kan, dari mana untuk menjaga itu kan. Dan sekarang itu menariknya, semua CSR bisa lari ke sini semua kan. Iya. Iya, jadi bagus. Jadi sekarang ya banyak hikmahnya lah. Idenya yang dulu kita jumawa sekarang nggak bisa, karena mesti nggak kelihatan. Ya kan? Iya. Itu aja, mesti nggak kelihatan. Iya. Ini jadi gue ngeliat banyak hikmah ya emang. Iya. Ya terlepas kita beragama atau enggak itu pilihan kan, benar nggak? Iya dong. Gue yakin kok dengan kejadian ini makin banyak orang yang mungkin lari dari Tuhan dan itu normal. Seru loh. Oh gitu ya.
Oh, nanti kita bahas itu lebih mendalam di pembicaraan berikutnya. Iya, kalau panik kalau kita sendiri gitu loh. Betul. Kan efeknya agak-agak akumulasi sama hal-hal lain ya. Pertama orang kaget work from home, ya kan? Ya. Belum lagi ya ekonomi kan, harga naik juga. Belum karena corona juga bukan cuma harga naik, tapi banyak yang nimbun dari panik buying ya kan. Ya itu sama satu lagi berita terus kematian corona ini, wah itu bikin orang makin gila jadinya kan. Nah, tapi seru. Iya. Lu ngeliat gimana keadaan ini, seru nggak? Seru sih. Ya walaupun gue lumayan menahan diri ya, gue nggak membabi buta ngecek WhatsApp gue dan sosial media gitu. Gue lumayan kuat puasa sosmed dan WhatsApp gue gitu. Jadi gue hopefully nggak stres kebanyakan orang gitu. Iya memang kalau itu ya sosmed paling nggak di mute aja dulu atau gimana lah. Daripada nanti menyerang kita kan. Iya kan? Sebenarnya itu yang kalau menurut gue lebih bahaya karena rasa was-was itu. Oke men. Thank you banget ya. Kalau menurut gue nggak perlu karena kan semua sudah sistem, sesuatu yang kita kenali ya memang kita akan tanda kutip